Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para penonton channel ini yang sama berbahagia. Jadi channel ini spesial membahas apa saja, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban berdasarkan logika, tentu dengan logika yang waras. Pertanyaan apa saja. Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba memberi jawaban cerdas dengan logika yang waras dari pertanyaan Tuhan itu ada di mana? Waduh, ini sudah 2021, Mas. Apa sih guna pertanyaan seperti itu? Apa sih guna jawabannya? Semua jawaban dari pertanyaan itu pasti ada gunanya, pasti ada manfaatnya kan? Cuma saja kita melihat manfaatnya dari sisi mana gitu. Tuhan ada di mana? Ini juga jika dilihat dari jawaban skriptualis berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu juga terjadi perbedaan. Misalnya golongan Wahabi itu sangat ekstrim menjawab bahwa Allah fis sama. Mereka menempatkan Tuhan itu di langit gitu. Argumennya katanya Al-Quran menyebut itu. Tapi kita tidak akan berdebat di sana. Tapi pertanyaan Allah itu di mana kita akan lihat dari sisi logika. Begini teman-teman, di mana Tuhan itu? Tuhan itu di mana sih? Nah, jawaban dari pertanyaan itu pasti menunjukkan suatu tempat, ya kan? Tempat. Misal dalam pertanyaan lain, HP kamu di mana sih? Itu di kamar. Nah, kamar itu kan tempat, ya gitu. Nah, Tuhan itu di mana? Maka jika kita akan menjawab lurus-lurus saja, maka jawaban itu akan menunjukkan tempat. Nah, tentu jawabannya akan aneh. Kenapa aneh? Begini teman-teman, dalam filsafat itu syarat Tuhan itu layak dikatakan Tuhan jika satu, dia maha segala maha. Yang kedua, tidak ada yang membatasi dia. Nah, sedangkan jika kita mengatakan Tuhan di titik-titik, maka titik-titik itu akan membatasi Tuhan. Gitu. Apakah tempat yang dimaksud itu lebih besar atau lebih kecil dari yang menempatinya? Yang jelas, ketika menempatkan sesuatu, maka sesuatu itu dibatasi oleh tempatnya. Nah, tentu ini bertentangan dengan prinsip bahwa Tuhan itu tidak mungkin terbatas. Tuhan itu tak terbatas. Itu satu. Yang kedua, tempat itu adalah ciptaan. Sedangkan Tuhan itu maha pencipta. Tadi syarat Tuhan dikatakan Tuhan dalam filsafat itu maha segala maha, termasuk maha pencipta. Maka dialah yang menciptakan segala sesuatu. Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk tempat. Nah, tentu antara pencipta dengan yang diciptakan, maka lebih dulu pencipta. Nah, jika ada pertanyaan di mana Tuhan,
maka jawabannya menunjukkan tempat, maka itu tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Karena lebih dulu Tuhan sebagai pencipta dibanding tempatnya. Pertanyaan logisnya kan, lalu di mana Tuhan sebelum menciptakan tempatnya gitu kan? Nah, lalu jawabannya secara logis gimana? Jawaban secara logisnya adalah Tuhan ada di mana, maka Tuhan berada di luar ruang. Ya kan? Tuhan berada di luar ruang karena Tuhanlah yang menciptakan ruang. Tuhan berada di luar tempat karena Tuhanlah yang menciptakan tempat. Ya kan? Lalu di luar itu kan tempat juga. Ya kalau luar yang saya sebut itu adalah tempat, maka otomatis di luarnya itu. Artinya apa? Tidak mungkin Tuhan itu bertempat. Karena Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu termasuk tempat. Sampai di sini teman-teman sudah bisa memahami jawaban secara logika. Jadi karena Tuhan menciptakan tempat, karena Tuhan menciptakan ruang, maka jika ada pertanyaan Tuhan ada di mana, maka tentu di luar ruang. Kalau kata luar itu adalah tempat, maka di luarnya itu. Karena semua itu adalah ciptaannya. Saya kira demikian ulasan sederhana, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.